tidak ke sini, padahal zaman kaya teman-temannya ke sini. Dia itu komplain. Tapi setelah dijelaskan Habib tadi, malah bagus dong. Setelah kamu miskin, buruh orang, terus teman-teman kamu datang, betapa malunya kamu. Dulu majikan, sekarang jadi buruhnya orang. Alhamdulillah kalau gitu. Kan terus gampang, jadi enak kabeh gitu. Lu coba kamu dulu kaya, semua orang hormat, bareng miskin jadi kerja manual di pasar, terus teman-teman kamu tetap datang. Milih datang apa enggak? Ya, jadi ngeluh seperti itu dihentikan mulai sekarang juga. Ternyata masalah enggak. Nah itu barokahnya ngaji, kalau enggak ngaji kamu. Ya seperti Imam Syafi'i itu. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka, man asa ilaika faqad atlaqaka. Kalau ada orang berburuk sangka sama kamu, jelek sama kamu, itu bagus, merdekakan kamu. Kamu gak akan dipinjemin mobil, gak akan diutangi, gak akan diundang. Wah enak lah, semua dibikin enak aja. Sudah barokah. Udah ketemu, sudah enak. Makanya seneng kamu ke saya pas-pasan aja, biar gak ngundang lagi. Intinya itu dikelola yang baik. Kalau pas baik ya teman silaturahim, teman berjuang gitu. Kalau pas nggak baik ya berarti nggak ganggu, ya sudah. Kul min indillah, sudah. Ya sudah, wiridanya layak dibil hasanati illa anta waladzabu bisayati illa anta. Jadi hubungan dengan Allah itu ya segampang gitu. Ya mohon ngoten nggih. Wis monggo. Pasar terus teman-teman kamu tetap datang. Milih datang apa enggak? Ya, jadi ngeluh seperti itu dihentikan mulai sekarang juga. Ternyata masalah enggak. Nah itu barokahnya ngaji, kalau enggak ngaji kamu. Ya seperti Imam Syafi'i itu. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka, man asa ilaika faqad atlaqaka. Kalau ada orang berburuk sangka sama kamu, jelek sama kamu, itu bagus, merdekakan kamu. Kamu gak akan dipinjemin mobil, gak akan diutangi, gak akan diundang. Wah enak lah, semua dibikin enak aja. Sudah barokah. Udah ketemu, sudah enak. Makanya seneng kamu ke saya pas-pasan aja, biar gak ngundang lagi. Intinya itu dikelola yang baik. Kalau pas baik ya teman silaturahim, teman berjuang gitu. Kalau pas nggak baik ya berarti nggak ganggu, ya sudah. Kul min indillah, sudah. Ya sudah, wiridanya. Jadi tadi prolog ya. Belum menjawab mengenai dari copy paste Wahabi. Iya, belum. Iya. Nah, itu setelah mereka tidak bisa menjawab hujah-hujah ilmiah itu, maka mereka membuat framing terhadap kajian saya itu. Termasuk katanya tesis saya itu adalah copy paste. Kopas ya. Kopas itu istilah bahasa slang tuh. Bahasa slang internet ini, kopas itu artinya adalah menciplak atau menyalin atau mengambil secara utuh kemudian diatribusikan dengan nama saya gitu. Nah, ini salah satu buku saya, Bang Haji. Ini buku kronik perjalanan ilmiah dalam mengungkap nasab palsu Ba'alwi. Ini jumlah halamannya 400 halaman. Kalau copy paste silahkan ini dilihat apakah kitab atau buku semacam ini ada di web-web yang ditulis oleh kaum-kaum Wahabi. Itu tidak ada. Ini kitab atau buku ini memang ditulis oleh saya. Adapun sebelumnya ada ulama-ulama yang ikut membatalkan Ba'alawi itu sebagai sebuah bacaan dan inspirasi atau mempunyai sudut pandang yang sama di dalam bagaimana membatalkan Ba'alawi, itu kan tidak bisa disebut sebagai kopas. Nah, ada beberapa ulama dulu, Bang Haji, dari tahun 85. Syekh Ali Tantawi. Syekh Ali Tantawi itu bukan orang Wahabi, dia orang Ahlussunnah wal Jamaah dari Syria. Dia memiliki kitab Fatwa At-Tantawiyah, fatwa-fatwa Imam Tantawi. Dia membatalkan nasab-nasab para habaib ini. Tidak hanya habaib tidak hanya Ba'alawi di Yaman itu, beberapa keluarga dibatalkan oleh Ali Tantawi. Adanya itu di dalam sebuah majalah Asyarqul Awsat, majalah Timur Tengah. Ali Tantawi mengatakan bahwa
laisa lahu ma yusbituha. Hadhihi da'wah laisa laha ma yusbituha wa yuakkiduha illa qaula ashabiha. Bahwa pengakuan-pengakuan mereka tentang bahwa mereka keturunan Nabi ini tidak ada yang memperkuat, tidak ada yang mengisbat kecuali ucapan mereka sendiri. Nah, Syekh Ali At-Tantawi ini tidak memberikan dalil-dalil dari sisi mereka itu batal nasabnya. Tetapi beliau memberikan kisi-kisi bahwa apa yang beliau sebutkan itu adalah haqiqatun sabitah. Di dalam kitab itu, di dalam majalah itu beliau mengungkapkan bahwa apa yang aku ungkapkan ini adalah haqiqatun sabitatun, kenyataan yang memang telah teruji bahwa nasab-nasab mereka ini adalah nasab-nasab yang hanya pengakuan dari klan mereka tanpa bisa diperkuat oleh dalil-dalil dari kitab-kitab nasab dan kitab-kitab sejarah. Nah, kemudian ada lagi Syekh Murad Sukri Suwaidan dari Yordania. Beliau amar ma'ruf nahi mungkar sudah kehilangan seni bikin yang tanpa masalah, yang tidak menimbulkan masalah baru gitu. Tidak semua masalah itu penyelesaiannya harus dimarahin atau ditegur atau lewat proses hukum formal atau hukum positif atau pengadilan. Tadi di hotel satuan beliau sudah cerita tentang materi yang saya utarakan. Begini ada sekian contoh, dan itu awal dari nggak ada kekerasan, tetap menjaga ukhuwah. Karena modelnya penyelesaian yang tidak menyinggung, tidak mengadili, tidak mendiskreditkan, tidak memojokkan. Saya punya sekian cerita dan ini boleh dikulak Pak Munjid untuk ngiai di UGM. Saya sahkan tanpa hak royalti. Saya cerita yang rileks-rileks. Khalilur Rahman Ibrahim itu pernah ingin, karena penat ya, mikir umat itu penat, capek, ingin masalahnya selesai dan nggak mungkin selesai, sehingga beliau minta umur panjang supaya punya waktu panjang untuk menyelesaikan problem umat. Sama Allah nggak dijawab. Ada orang tua yang sudah renta tua sekali, karena Nabi Ibrahim itu adalah terkenal dermawan, dipanggil terus dikasih kurma. Dikasih kurma itu makan itu meler lagi, makan meler lagi. Terus Nabi Ibrahim masuk kamar, ya Allah, saya batalkan doa minta umur sampai tua. Ternyata engkau jawab, kalau terlalu tua kayak itu. Terus kedua, Nabi Daud. Ini cerita dulu ya, jangan ditiru. Saya ulang lagi cerita dulu, jangan ditiru. Nabi Daud itu terkenalnya ini. Itu punya istri itu 99. Ini cerita dulu. Kalau sekarang maksimal 4 itu saja kalau berani. Kata orang Madura itu kalau ingin punya istri 2, 4 itu 1 tambah 1 sama dengan kosong, Gus. Karena semuanya lari. Tapi ketika melihat satu perempuan yang cantik itu beliau ingin sekali. Ketika penasihatnya bilang, engkau sudah punya 99, tapi tidak ada yang kayak itu. Saya masih ingat sama Profesor Jenny ketika nerjemah Inna hadza akhi lahu tisuna najah. Saya tanya sama Prof Jenny, abahnya Bu Opay, Pak Jenny kenapa masih ingin yang satu lagi padahal sudah punya 99? Kata Nabi Daud, tidak ada yang kayak itu. Terus aku ya sama beliau, berani berargumentasi ini depan Bu Latifah. Jangan, ini kata Nabi Daud, tidak kata saya. Singkat cerita terus Allah ternyata nggak negur Nabi Daud dengan apalagi mempermalukan, negur depan umum atau di medsos atau yang mempermalukan. Allah bikin drama, yaitu ngutus 2 malaikat. Nabi Daud pas itu raja. 2 malaikat datang tergopoh-gopoh menunjukkan kalau sedang ada masalah yang serius, yang krusial. Nabi Daud sampai kaget. Fafaji aminhum, kaget betul Nabi Daud. Tahu-tahu ada orang di depannya bertanya, kenapa kamu tergopoh-gopoh? Saya ini punya masalah berat ya Nabi Allah Daud. Apa masalah kamu? Ini saudara saya sudah punya kambing 99. Minta saya yang punya kambing hanya 1. Gimana cara jenengan? Oh, kamu udah adil, kamu rakus, mati-mati yang punya 99. Sudah, ini keputusan final, sudah. Pulang. Setelah pulang, itu gue banget kata Nabi Daud. Enggak ditegur, Allah pakai drama. Jadi masalah sekarang adalah amar ma'ruf nahi mungkar sudah kehilangan seni bikin yang tanpa masalah, yang tidak menimbulkan masalah baru gitu.
Gus Dur akan dibunuh. Mendengarkan informasi itu, Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ panik. Ia segera menghubungi orang-orang dekat Soeharto, berusaha meminta maaf karena Soeharto marah saat mengetahui Gus Dur di Singapura mengatakan Soeharto goblok. Padahal pada waktu itu ia sedang menjadi presiden, Soeharto sedang berkuasa. Ia mendatangi seluruh kerabat-kerabat Soeharto, Prabowo Sutejo, Mbak Tutut, Prabowo Subianto, orang yang juga dekat dengan para ulama. Mereka semua berusaha membantu tetapi tidak berdaya karena Soeharto marah besar dan semuanya mengatakan tidak akan mungkin dimaafkan Kiai. Saat mengetahui manusia sudah tidak berdaya, ia berangkat ke Mekah, ke Masjidil Haram, dan setiap malam bersimpuh di hadapan Allah, menghadap di depan Ka'bah, malam pertama, malam kedua, berzikir kepada Allah. Sampai kemudian pada malam ketiga, tiba-tiba datang seorang tua memeluknya, lalu duduk di sampingnya bercerita. Anehnya, cerita yang disampaikan orang tua tersebut, curhatnya tentang seorang temannya, rupanya ceritanya persis dengan dirinya. Abah Nur semakin kaget ketika orang tua tersebut lalu berkata, kamu sebenarnya mengetahui kunci masalah ini, tetapi kamu belum mengetahui caranya. Dari situ, taulah Abah Nur bahwa orang yang menghampirinya ini bukan manusia biasa, ia seorang waliullah, ia seorang kekasih Allah. Orang tua itu lalu mengajarinya bahwa kunci dari persoalan ini adalah berzikir dengan membaca surah Yasin. Ada cara baca khusus yang disampaikan dan waktu khusus untuk melakukannya. Adapun mengenai waktunya, lakukan itu pada malam Jumat dan malam Senin, kata orang tua itu. Kemudian ia pun berlalu. Keesokan malamnya, malam Kamis, Abah Nur sudah langsung mengamalkan ajaran tersebut. Pada malam Jumat, malam yang dianjurkan, ia lalu melakukannya kembali. Dan pada malam Sabtu, tiba-tiba ia mendapatkan telepon yang membuat ia tertegun, terdiam, hampir tidak mampu bicara. Bagaimana tidak, sosok yang berada di balik telepon itu tidak lain adalah Presiden Soeharto. Pak Harto lalu meminta Abah Nur untuk mempertemukan dirinya dengan Gus Dur, melakukan islah di pesantren Abah Nur, pesantren As-Siddiqiyah. Berlinang mata Abah Nur karena apa yang diajarkan kepadanya terbukti seketika itu juga. Akhirnya di pesantren Abah Nur, Soeharto bersama Gus Dur melakukan islah. Berzikir kepada Allah, memohon, mengingat kepada Allah adalah jalan terakhir yang bisa manusia lakukan. Ketika semua pintu sudah tertutup, ketika seluruh harapan tidak ada, ketika sudah tidak ada lagi yang mampu dilakukan, jangan menyerah, tetapi berserahlah kepada Allah. Setidaknya dengan berserah kepada Allah, Allah akan membuat hati tentram. Kata Allah, ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tentram. Sampai sekarang saya masih berargumentasi. Kenapa saya langsung bicarakan Islam belum sempurna? Karena ini passwordnya kalau Islam ingin maju. Sebabnya Islam terus mundur dan mundur dan mundur sampai sekarang titik nadir di alam dunia. Dan bangsa yang paling bodoh, paling perang saudara, paling tidak jujur, ya kan, paling melarat dan sebagainya. Umat Islam ini mereka merasa bangga. Mereka tidak merasa bahwa umat Islam lagi dihukum oleh Allah. Masih mengatakan kami bangsa yang terbaik. Lu ngomong lagi dihukum kamu nih. Bikin silet aja nggak bisa. Betul nggak? Ya iya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Nah itu.
Jadi artinya bahwa makanya saya langsung Islam belum sempurna supaya mereka sadar. Karena mereka meyakini sudah sempurna, maka semua isi kandungan keputusan hukum-hukum agama yang berlaku berjalan sampai 1400 tahun sampai sekarang itu sudah sempurna. Tidak boleh dibatalkan, tidak boleh direvisi, tidak boleh disempurnakan, dan tidak boleh diganti. Tetap berlaku sepanjang zaman. Karena mereka meyakini Islam sudah sempurna, maka perbudakan adalah boleh. Ketika Arab Saudi melarang perbudakan, mereka demo. Kenapa melarang perbudakan? Padahal Allah tidak melarang perbudakan. Saya mau tanya pada Anda dulu. Anda yakin Tuhanmu memperbolehkan manusia dijual? Al-Qurannya ada kok. Boleh nggak beli cewek di pasar? Wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. Boleh nggak beli? Sudah sempurna, ya berarti boleh. Negara boleh melarang. Sudah sempurna. Jadi anak perempuan kita dikawinkan umur 5 tahun dikawinkan sah nggak? Menurut hukum Islam sah nggak? Sah, betul. Tuhan mau mengizinkan anak 5 tahun dikawinkan. Jujur aja nih. Hak cerai suami di mulut suami kapan saja bilang anti tolak sah jadi cerai. Siapa yang membela si perempuan? Perempuan manusia bukan sih? Kita bela di proses pengadilan. Demo juga mereka tahun 70 demo. Bagaimana melarang mencabut hak cerai suami diserahkan ke pengadilan? Islam tidak melarangnya. Oh jadi sempurna? Itu persoalan. Jadi Anda merasa nyaman ketika anak kecil dikawinkan. Anda merasa nyaman anak perempuan bisa dipaksa. Anda merasa nyaman hak cerai di mulut laki-laki. Anda merasa nyaman istri sakit tidak wajib diberi nafkah. Kalau perlu saya bawa kitabnya. Madzhabul Arwah bab nafkah. Jadi kalau istrinya sakit, suami tidak wajib kasih nafkah karena barangnya tidak bisa dipakai. Mau diterapkan hukum begini? Mau diterapkan? Perbudakan boleh. Lalu mau diterapkan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan kata Nabi untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Masih bisa dipakai hukum ini menyerbu negara orang lain tanpa alasan. Ini persoalannya. Ini persoalannya. Jadi kata Islam belum sempurna itu bukan menghinakan Islam, mengajak kamu maju berpikir. Sampai sekarang saya masih berargumentasi. Kenapa saya langsung bicarakan Islam belum sempurna? Karena ini passwordnya kalau Islam ingin maju. Sebabnya Islam terus mundur dan mundur dan mundur sampai sekarang titik nadir di alam dunia. Ya, bangsa yang paling bodoh, paling perang saudara, paling tidak jujur, ya kan? Paling melarat dan sebagainya. Umat Islam ini, ya, mereka merasa bangga. Mereka tidak merasa bahwa umat Islam lagi dihukum oleh Allah. Masih mengatakan kami bangsa yang terbaik. Lu ngomong lagi dihukum kamu nih. Bikin silet aja nggak bisa. Betul nggak? Ya iya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Nah itu. Jadi artinya bahwa makanya saya langsung Islam belum sempurna supaya mereka sadar. Karena mereka meyakini sudah sempurna, maka semua isi kandungan keputusan hukum-hukum agama yang berlaku berjalan sampai 1400 tahun sampai sekarang itu sudah sempurna. Tidak boleh dibatalkan, tidak boleh direvisi, tidak boleh disempurnakan, dan tidak boleh diganti. Tetap berlaku sepanjang zaman.
Karena mereka meyakini Islam sudah sempurna, maka perbudakan adalah boleh. Ketika Arab Saudi melarang perbudakan, mereka demo. Kenapa melarang perbudakan? Padahal Allah tidak melarang perbudakan. Saya mau tanya pada Anda dulu. Anda yakin Tuhanmu memperbolehkan manusia dijual? Al-Qurannya ada kok. Boleh nggak beli cewek di pasar? Wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. Boleh nggak beli? Sudah sempurna, ya berarti boleh. Negara boleh melarang. Sudah sempurna. Jadi anak perempuan kita dikawinkan umur 5 tahun dikawinkan, sah nggak? Menurut hukum Islam sah nggak? Sah, betul. Tuhan mau mengizinkan anak 5 tahun dikawinkan. Jujur aja nih. Hak cerai suami di mulut suami, kapan saja bilang anti talik, sah jadi cerainya. Siapa yang membela si perempuan? Perempuan manusia bukan sih? Kita bela di proses pengadilan. Demo juga mereka. Tahun 70 demo. Bagaimana melarang mencabut hak cerai suami diserahkan ke pengadilan? Islam tidak melarangnya. Oh jadi sempurna. Itu persoalan. Jadi Anda merasa nyaman ketika anak kecil dikawinkan. Anda merasa nyaman anak perempuan bisa dipaksa. Anda merasa nyaman hak cerai di mulut laki-laki. Anda merasa nyaman istri sakit tidak wajib diberi nafkah. Kalau perlu saya bawa kitabnya nih. Madzhabul Arwah, bab nafkah. Jadi kalau istrinya sakit, suami tidak wajib kasih nafkah karena barangnya tidak bisa dipakai. Mau diterapkan hukum begini? Mau diterapkan? Perbudakan boleh. Lalu mau diterapkan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan kata Nabi untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Masih bisa dipakai hukum ini menyerbu negara orang lain tanpa alasan. Ini persoalannya. Ini persoalannya. Jadi kata Islam belum sempurna itu bukan menghinakan Islam, mengajak kamu maju berpikir. Kamu tahu nggak? Maksudnya apa Allah menciptakan kamu dan diturunkan ke bumi ini? Maksudnya apa? Tahu nggak? Suruh senang-senang, suruh kawin gitu. Ini kan terlalu banyak orang yang tidak sadar. Proposalnya apa? Kamu diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kamu dihadirkan ke bumi untuk bekerja, untuk mengabdi. Liya'budun, mengabdi. Punten jangan beribadah. Bingung sama anak kalau beribadah nih. Ya. Abadah ya'budu ibadatan. Kita namanya abdun, Tuhan namanya ma'bud. Hubungan kita dengan Tuhan namanya ibadah. Saya makhluk, Allah khalik. Hubungan saya dan Allah adalah khuluq. Dijamakannya menjadi akhlak. Kan gitu. Jadi tujuan Allah menciptakan kita ini adalah untuk mengabdi kepada Allah. Kalau mengabdi kepada Allah namanya ibadullah. Mengabdi untuk negara namanya abdi negara. Kalau mencari harta namanya abdi dunia. Mengabdi. Sebab kalau kita mengatakan beribadah, konotasinya persepsi dalam pikiranmu adalah menyembah Tuhan. Betul nggak? Selama ini orang beranggapan bahwa beribadah itu menyembah Tuhan. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau sajalah kami menyembah. Menyembah siapa? Sejak kapan Allah menyuruh kita menyembahnya? Tuhan bukan sesembahan kok. Tuhan adalah Khalik, pencipta, majikan, dunungan. Dan kita semuanya bekerja untuk Dia kok. Bukan menyembah. Ketika engkau memerlukan sesuatu, mintalah kepadanya, berdoalah kepadanya. Ya, tidak perlu bawa sesembahan.
Tidak perlu bawa persembahan. Karena Tuhan bukan sesembahan. Dia sang pencipta kok. Dia nggak butuh dengan persembahanmu kok. Ya, yang penting adalah keikhlasan, loyalitas, ya kan, kayak gitu, dedikasi kepada Tuhanmu. Itu aja persoalannya.